Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venta Mutiara dengan NIM 202111212 akan menjelaskan mengenai wakaf sebagai instrumen investasi publik. Untuk slide pertama ada pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf itu adalah berhenti atau berdiri. Sedangkan istilah menurut Muhammad Ibnu Ismail adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya atau ainnya dan digunakan untuk kebaikan. Nazir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada perkembangan konsep wakaf. Praktik wakaf ini sudah cukup lama dikenal dan berkembang di masyarakat dunia. Praktik wakaf ini dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pengelolaannya masih sangat sederhana, yaitu sebatas mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, kemudian hasil tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Semasa hidup Rasulullah, praktik wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat. Misalnya Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaybar dan Utsman bin Affan mewakafkan sumur yang beliau beli dari seorang Yahudi. Wakaf ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, di mana praktik pengelolaan wakaf produktif menunjukkan hasil yang positif. Masa keemasan perkembangan wakaf ini terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah yang sudah mencakup berbagai macam aset wakaf seperti sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Fase perkembangan wakaf selanjutnya itu adalah wakaf tunai yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu, misalnya Al-Zuhri. Beliau berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya diperbolehkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha untuk dagang, kemudian laba yang diperoleh disalurkan sebagai wakaf untuk kesejahteraan umat. Wakaf uang ini bukan merupakan hal baru dalam perkembangan wakaf. Akan tetapi bagi umat Muslim Indonesia, wakaf uang ini masih terasa asing karena umat Muslim Indonesia sering mengidentikan wakaf itu dengan suatu barang yang tidak bergerak atau aset tetap seperti tanah, bangunan. Padahal barang yang bergerak atau uang ini pun dapat dijadikan harta wakaf. Keberadaan wakaf tunai ini dapat memberikan alternatif bagi pemanfaatan harta wakaf karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki potensi yang lebih besar untuk dikelola dibandingkan aset tetap seperti tanah. Sekilas sejarah tentang wakaf. Untuk praktik wakaf ini pertama kali muncul pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Khalifah Umar memerintahkan penggunaan sebidang tanah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid dan memberikan tanah kepada kaum muslimin untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Selanjutnya pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, konsep wakaf semakin berkembang dan menjadi sebuah lembaga formal yang memiliki peraturan dan regulasi. Di sini Khalifah Utsman mengeluarkan peraturan tentang pembagian tanah wakaf dan mengatur pengelolaannya. Selama berabad-abad, praktik wakaf terus berkembang di seluruh dunia Islam. Pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, wakaf menjadi salah satu lembaga sosial dan ekonomi yang penting.
Sultan-Sultan Utsmaniyah ini mendirikan berbagai lembaga amal seperti rumah sakit, sekolah, masjid dengan menggunakan dana dari wakaf. Di Indonesia, praktik wakaf itu telah dilakukan sejak masa penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa kekuasaan Kesultanan Demak, Kesultanan Trenggono mendirikan Masjid Agung Demak dengan menggunakan dana dari wakaf. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda, wakaf juga digunakan untuk mempertahankan kebudayaan dan agama Islam di Indonesia. Pemanfaatan wakaf ini tidak hanya sebatas sebagai penunjang ibadah dan sarana-sarana sosial saja, akan tetapi dapat berpotensi juga sebagai salah satu instrumen investasi dunia dan akhirat. Selain barang-barang tidak bergerak seperti tanah, potensi wakaf yang ada saat ini juga ada dalam bentuk wakaf tunai seperti uang. Apabila semua potensi wakaf yang ada digabung, maka akan tercipta suatu kekuatan besar dalam mendorong tingkat kesejahteraan umat. Wakaf itu sebagai sarana investasi. Wakaf berguna dalam melancarkan fungsi-fungsi finansial intermediari sehingga terjadi arus penyaluran dana yang lancar dari surplus unit kepada defisit unit dalam semua tingkat sosial. Aliran dana ini merupakan manifestasi profit distribution dan flow konsep yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dengan adanya dua hal yang tabu dalam sistem ekonomi Islam, yaitu dilarangnya konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir anggota masyarakat dan resistensi terhadap status idle atau nganggur bagi segenap sumber daya. Dalam pemanfaatannya, dana wakaf itu dapat disalurkan untuk proyek-proyek investasi yang menguntungkan dengan tetap menjaga keutuhan hartanya. Untuk merealisasikannya dapat dilakukan langkah-langkah strategis seperti adanya manajemen yang baik dan analisis yang matang terhadap resiko yang mungkin terjadi dan usaha-usaha lainnya. Wakaf juga memiliki keistimewaan di mana harta wakaf terbebas dari beban zakat dan pajak. Yang terakhir ada kelembagaan bank syariah sebagai nazir dalam pengembangan investasi wakaf. Bank dapat membantu pengembangan wakaf khususnya pada wakaf tunai. Dalam hal ini bank itu bertindak sebagai nazir karena fungsi dari bank itu sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah itu sejalan dengan aturan yang ada dalam pengelolaan wakaf terkait dengan mempertahankan keutuhan harta wakaf. Ada beberapa keunggulan bank syariah yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasional wakaf tunai. Yang pertama ada jaringan kantor. Jaringan kantor bank syariah ini lebih luas dibanding dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini dapat membantu dalam mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf tunai dan penggalangan wakaf tunai juga akan semakin optimal. Yang kedua, kemampuan sebagai fund manager. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah dengan sendirinya wajib memiliki kemampuan untuk mengelola dana. Dalam wakaf tunai, bank syariah ini berperan sebagai lembaga yang mengelolanya dan semua kegiatannya itu harus dipertanggungjawabkan kepada wakif dan publik. Bank syariah juga memiliki kemampuan untuk penyaluran dana yang lebih luas. Untuk yang ketiga itu pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi. Dalam praktiknya,
Ketiga hal ini tadi menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana. Jaringan informasi serta peta distribusi juga memungkinkan terbentuknya suatu database mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai oleh dana wakaf. Untuk yang terakhir itu citra positif dari ketiga keunggulan tadi itu diharapkan akan timbul citra positif pada gerakan wakaf tunai itu sendiri maupun pada perbankan syariah. Selain itu, adanya pengawasan dari BI akan menimbulkan akuntabilitas yang positif dari pengelolaan wakaf tersebut. Pemunculan citra positif dipandang penting untuk mensukseskan dan mengoptimalkan keberadaan wakaf tunai serta sebagai upaya menghindari citra yang kurang baik dari pengelolaan dana sosial umat terdahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.